Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proses flow diagram dan piping and instrumentation diagram pra, pra, perancangan pabrik etilen oksida dari gas etilen dan oksigen yang sudah kami buat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Dipersilakan. Baik, izin masuk. Perkenalkan nama saya Rianika Nadia Sabila dengan NPM 24106312300045. Di sini saya akan menjelaskan flow indikator kontrol yang terletak pada awal aliran masuk di antara tangki dan pompa. Berdasarkan gambar ini, flow FIC berada di jalur keluaran dari tangki sebelum pompa. Nah, sebelum kompresor, di mana FIC ini menjaga laju umpan ke proses downstream, yaitu ada kompresor dan HE. Memastikan laju aliran yang keluar dari tangki ini sesuai kebutuhan dengan proses. Kenapa ditaruh setelah tangki ini penyimpanan agar menjaga pengeluaran level tidak turun terlalu cepat dan sesuai target produksi. Dan pompa ini tidak kelebihan atau kekurangan aliran. FIC ini mengirim sinyal untuk membuka kontrol valve agar valve ini dibuka lebih besar. Jika flow terlalu besar, FIC ini menutup sedikit valve-nya. Oke, sekian penjelasan tentang FIC ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Revaisya Frenti Febrianti dengan NPM 2415. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompresor C103 yang atasnya itu PIC. Saya akan menjelaskan PIC-nya. Oke, jadi dalam proses perancangan pabrik etilen oksida ini, kompresor C103 berfungsi krusial untuk menaikkan energi fluida gas. Gasnya masuk ke C103 pada tekanan rendah 5 bar dengan laju alir atau flow rate tertentu. Kemudian kompresor ini bekerja mengubah energi kinetik gas menjadi energi potensial sehingga tekanan gas keluaran meningkat tajam menjadi 16 bar yang merupakan tekanan yang dibutuhkan untuk tahap reaksi selanjutnya. Tekanan tinggi pada 16 bar ini dipertahankan secara otomatis oleh PIC atau Pressure Indicator Controller secara konstan mengukur tekanan keluaran dan membandingkannya dengan set point 16 bar. Jika ada penyimpangan, PIC akan mengirimkan sinyal kontrol garis-garis putus ke komponen kompresor. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Putri Sukarayu dengan NPM 2413. Di sini saya akan menjelaskan eh, TIC yang berada pada aliran steam sebelum heat exchanger 102. Sebelumnya, pengertian TIC yaitu temperatur indikator controller adalah instrumen pada PNAG yang mengukur dan mengendalikan temperatur. TIC menerima sinyal dari sensor suhu dan menampilkan nilai temperaturnya, lalu mengontrol peralatan seperti kontrol valve agar suhu tetap sesuai set point. Adapun tujuan dari TIC yaitu menjaga suhu proses tetap stabil sesuai dengan kebutuhan operasi, memberikan indikasi suhu secara real time kepada operator, mengatur aliran heating atau cooling secara otomatis melalui control valve, dan mencegah kondisi berbahaya seperti overheating atau runway reaction. Pada katup yang berada di sebelum HE102 pada aliran steam kedua dari kiri berfungsi sebagai kontrol untuk aliran stream yang akan menaikkan temperatur dengan aliran utilitas yang berupa steam ke HE102, di mana jika pada aliran proses kedua yang melewati HE102 masih belum mencukupi temperatur untuk masuk ke alat selanjutnya, yaitu sebesar 220 derajat Celcius dari temperatur awal sebesar minus 71 derajat Celcius, maka pengontrol katup akan membuka lebar aliran steam agar temperatur naik dan mencapai 220 derajat Celcius. Dan di saat temperatur di HE102 telah mencapai 220 derajat Celcius, maka kontrol katup akan menutup aliran steam ke HE102. Sekian, akan dilanjut dengan rekan saya. Baik, izin masuk. Perkenalkan, saya Nabila Zarkanisa dengan NPM 2439. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian reaktor. Jadi, pada reaktor R201, di sini kita menambahkan pressure indicator atau PI, karena meskipun reaktornya di sini bersifat isothermal dan tidak membutuhkan jaket pemanas ataupun pendingin, reaktor merupakan peralatan bertekanan sehingga kondisi tekanannya itu harus dipantau untuk keamanan dan stabilitas operasi. Nah, pressure indicator ini tuh berfungsi untuk memastikan tekanan reaktor berada pada rentang aman, terutama karena keluarnya itu akan masuk ke dalam sensitif terhadap perubahan tekanan. Nah, sementara itu,
pendingin karena pengendalian dilakukan dengan umpan melalui exchange-nya pada S101 S102 sehingga sudah dikondisikan sebelum masuk ke dalam reaktor. Dengan begitu, reaktor tuh cukup menggunakan pressure indikator tekanan, pressure indikator atau indikator tekanan dan temperaturnya tanpa perlu sistem kontrol thermal langsung pada badan reaktornya. Selanjutnya, saya Niko Finisyarani dengan NPM 2461. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian sistem yang ditunjukkan, yaitu pada blower G202 dan kompresor C202. Jadi pada bagian sistem yang ditunjukkan, aliran gas awalnya memiliki tekanan sebesar 4 bar pada aliran keluar, lalu dialirkan menuju blower G202. Blower ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan awal gas sebelum masuk ke tahap berikutnya. Nah, setelah itu gas masuk ke kompresor C202 yang bisa dilihat setelah alat blower untuk dinaikkan lagi tekanannya sampai sesuai dengan kebutuhan proses pembentukan etilen oksida. Nah, tekanan di bagian keluaran kompresor dipantau oleh PIC atau Pressure Indicator Controller pada turbin expander. Instrumen ini memastikan tekanan tetap stabil dan sesuai dengan set point, sehingga aliran gas yang masuk ke proses selanjutnya lebih terkontrol. Nah, sehingga terjadi perubahan nih pada tekanan yang tadinya 4 bar menjadi 1 bar. Setelah melalui kontrol tekanan, gas diteruskan menuju unit proses berikutnya dalam rangkaian produksi etilen oksida. Sekian. Perkenalkan, saya Naida Mawadah Nur dengan NPM 2440. Di sini saya akan menjelaskan temperatur indikator controller yang berada di sini. Aliran keluaran di bawah vessel 202 masih memiliki temperatur yang sama, yaitu 40 derajat Celcius. Namun, sebelum memasuki absorber 301 pada area ketiga, kita perlu menurunkan temperatur menjadi 29 derajat Celcius saja. Maka dari itu, aliran ini melalui heat exchanger yang dilengkapi dengan aliran utilitas cooling water. Dan juga akan dipantau oleh temperatur indikator controller guna mengatur suhu. Katup dipasang di aliran cooling water yang mengaliri langsung heat exchanger guna mengatur pembukaan dan penutupan aliran utilitas apabila suhu yang diinginkan sudah tercapai. Lalu sinyal elektrik atau garis putus-putus di sini dihubungkan dengan aliran yang akan memasuki absorber guna memberikan sinyal apabila suhu yang diinginkan di aliran tersebut sudah terpenuhi menjadi 29 derajat Celcius. Maka katup akan segera menutup aliran cooling water agar stabil mendinginkan fluida di suhu 29 derajat Celcius. Maka selanjutnya, fluida yang sudah mencapai 29 derajat Celcius akan memasuki pada unit proses selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Safatia Salsabila dengan NPM 241063 12317 pada diagram PNID FIC yang terletak di sisi kanan blower G301 dan terpasang pada garis pipa keluaran pada suhu 18 derajat Celcius berfungsi sebagai pengendali laju aliran sirkulasi fluida proses. Instrumen ini memastikan flow rate dari keluaran G301 tetap stabil sesuai set point sehingga menjaga kestabilan proses dalam kolom AB301. FIC bekerja dengan menerima sinyal dari flow element sebagai nilai PV, kemudian membandingkannya dengan set point. Bila terjadi deviasi, FIC mengirimkan aksi kontrol ke kontrol valve untuk menyesuaikan bukaan katup hingga aliran kembali mencapai kondisi yang diinginkan. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok 3 mengenai PNID yang sudah kami buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.